Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu seperti biasa. Matahari menyusup masuk lewat celah tirai jendela kamar, membelai pipi kiriku dengan hangat. Tapi tak ada kehangatan yang kuterima dari orang yang tidur di sebelahku. Ia sudah tak ada. Meninggalkan lekukan di kasur yang belum sempat kembali rata, juga aroma parfum khasnya yang samar-samar masih tertinggal. Aku menghela napas pelan, menggeliat sebentar, lalu bangkit perlahan dari tempat tidur. Ini bukan hal baru. Sudah hampir 2 tahun, suamiku lebih sering bangun sebelum aku dan entah pergi kemana. Dapur rumah kami sunyi. Tak ada bunyi wajan disentuh spatula, tak ada harum kopi seperti di tahun-tahun awal pernikahan kami. Meja makan yang dulu jadi tempat kami berbagi tawa kini lebih sering sepi, bahkan untuk sepiring nasi goreng instan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, memandangi cangkir-cangkir kopi yang berjejer di rak, kosong seperti hatiku belakangan ini. Aku menikah dengan Reza 5 tahun yang lalu. Kami bertemu saat kuliah. Dan semua terasa seperti kisah dongeng. Ia pintar, sopan, punya rencana masa depan yang matang. Ia bisa membuatku tertawa hanya dengan satu kalimat konyol. Tapi siapa sangka, dongeng itu perlahan berubah menjadi teka-teki yang membuat dadaku sesak setiap kali mengingatnya. Kecurigaan itu dimulai dari hal-hal kecil, pesan-pesan di ponselnya yang selalu ia hapus. Wajah gugupnya tiap kali ada notifikasi masuk saat kami sedang menonton film bersama. Pulang larut dengan alasan lembur, padahal aku tahu kantornya hanya berjarak 30 menit dari rumah. Tapi, aku mencoba menutup mata. Aku masih ingin percaya, masih ingin menjadi istri yang tak terlalu cerewet. Namun, semakin hari semakin jelas. Ada bekas lipstik di kerah kemejanya. Ada tagihan hotel di kartu kredit yang tak pernah kami gunakan bersama. Dan yang paling menyakitkan, ada malam-malam di mana ia pulang dengan wangi tubuh yang bukan milikku. Aku menelan semuanya dalam diam. Bukan karena tak ingin marah, tapi karena aku tak tahu harus mulai dari mana. Suatu malam, saat Reza tertidur, dengan ponsel di genggamannya, aku memberanikan diri membuka isinya. Tangan gemetar, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Di dalamnya ada percakapan dengan seorang perempuan bernama Mira. Aku tahu, itu bukan sekadar teman. Aku rindu, sentuhanmu, tulis Mira di satu pesan. Kapan kita bisa ketemu lagi? Istrimu curiga nggak? Reza membalas dengan emoji cium dan tulisan. Tenang, dia polos banget, nggak bakal sadar. Aku tak ingat bagaimana rasanya bernapas setelah membaca kalimat itu. Dunia rasanya runtuh. Aku ingin membangunkannya, ingin menjerit di wajahnya, ingin menghancurkan ponsel itu dan memukulkannya ke dinding. Tapi yang kulakukan justru duduk di ujung ranjang, memeluk lututku sendiri dan menangis tanpa suara. Air mata jatuh satu-satu, seperti hujan di musim kemarau yang lama tak turun. Keesokan harinya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Menyiapkan sarapan, mencium pipinya sebelum ia berangkat, bahkan tersenyum saat ia melambaikan tangan dari balik kemudi mobil. Dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku harus bertahan? Tapi ada bagian lain dalam diriku yang terus berkata, mungkin dia akan berubah. Mungkin ini hanya fase. Tapi nyatanya, Reza tak berubah. Ia makin lihai menyembunyikan perselingkuhannya. Aku menemukan foto-foto perempuan lain di laptopnya. Aku melihat catatan pengeluaran untuk hadiah yang tak pernah kuterima. Ia memberi Mira gelang emas, sementara aku harus mengencangkan ikat pinggang agar cukup membayar tagihan listrik bulan lalu. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Dinding-dinding ini pernah menyimpan suara tawa kami, tapi kini hanya memantulkan gema kesepian. Aku berjalan menyusuri lorong rumah, menyentuh bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Reza menggenggam tanganku erat, senyum kami lebar dan penuh harap. Aku ingin masuk ke dalam foto itu dan berteriak pada diriku sendiri, lari sebelum terlambat.
Aku mulai bicara pada bayangan di cermin. Mulai menulis surat-surat yang tak pernah kukirim. Kadang untuk Reza, kadang untuk Mira. Tapi lebih sering untuk diriku sendiri. Surat-surat yang isinya tumpahan luka, amarah, kecewa, juga ketakutan. Takut kehilangan, takut sendiri, tapi lebih takut lagi kehilangan harga diriku sendiri. Suatu malam, aku memutuskan mengikuti Reza diam-diam. Ia bilang ada meeting dengan klien di Hotel Bintang 4 di pusat kota. Aku tahu itu bohong. Aku menyewa ojek online dan duduk di jok belakang sambil memeluk tasku erat. Hujan turun perlahan, seperti ikut mengiringi langkahku menuju kebenaran, yang sebenarnya tak ingin ku tahu. Dari kejauhan, aku melihatnya. Ia berdiri di lobi hotel, menggenggam tangan seorang perempuan yang jauh lebih muda dariku. Mereka tertawa, lalu berpelukan, lalu masuk ke lift bersama. Aku berdiri mematung, tubuhku kaku, napasku tercekat. Dunia yang sudah remuk kini benar-benar hancur. Tapi tak ada air mata yang keluar malam itu. Entah kenapa, justru yang kurasakan adalah kekosongan. Hampa yang menyakitkan. Aku pulang dengan langkah gontai. Tak ada lagi yang bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Reza selingkuh. Dan itu bukan yang pertama. Pertanyaannya sekarang, apa aku akan terus membiarkan ini terjadi? Atau mulai memilih jalan untuk menyelamatkan diriku sendiri? Malam itu, aku menulis surat yang lebih panjang dari biasanya. Untuk Reza. Isinya bukan lagi tangisan, tapi pernyataan. Tentang bagaimana aku tahu semua. Tentang rasa sakit yang ia sebabkan. Tentang pilihan yang harus ia buat. Tetap di rumah ini dan berubah. Atau pergi dan jangan pernah kembali. Tapi surat itu tak pernah kuberikan. Karena keesokan harinya, sebelum aku sempat bicara, Reza kembali pulang dengan wajah lesu dan bekas lipstik lain di leher bajunya. Ia tidur tanpa menyapa, seperti biasanya. Dan aku tahu, surat itu tak akan berarti apa-apa. Kata-kata tak bisa menyentuh hati yang sudah membeku. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menggigit. Kami seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Aku mengisi waktuku dengan kerja, membaca, dan kadang mengunjungi ibuku tanpa sepengetahuan Reza. Aku takut ia tahu aku mulai mencari pelarian, meski hanya dalam bentuk pelukan seorang ibu. Puncaknya adalah ketika aku menemukan hasil tes kehamilan di laci kamar mandi. Bukan milikku. Aku sudah lama tahu tak akan punya anak. Kami sudah mencoba, dokter sudah bicara, dan kami menerima kenyataan itu. Tapi Reza, entah milik siapa benda itu, tapi aku tahu jawabannya. Aku duduk di lantai kamar mandi selama 2 jam, memandangi alat tes itu seperti benda asing. Dalam hatiku, ada bagian yang patah lagi. Kali ini, aku tahu itu bukan luka yang bisa disembuhkan dengan waktu. Dan disinilah aku sekarang. Duduk di ruang tengah dengan lampu temaram, menulis di laptop yang dulu kami beli bersama. Menulis semua ini untuk mengingatkan diriku sendiri. Aku pernah mencoba. Aku pernah berharap. Tapi cinta tak bisa hidup sendirian. Ia butuh kesetiaan, kejujuran, dan keberanian. Dan Reza, suamiku, telah kehilangan semuanya. Aku mulai membuat rencana. Bukan rencana balas dendam, bukan pula rencana meninggalkannya diam-diam, tapi rencana untuk menyelamatkan sisa diriku yang masih bisa diselamatkan. Aku mulai mencatat semua yang kutahu. Bukti-bukti yang selama ini kusembunyikan dari dunia. Foto, tangkapan layar percakapan, stroke hotel, bahkan suara rekaman percakapan telepon yang secara tidak sengaja kudapatkan dari speaker mobil. Aku tahu, sebagian orang akan bilang aku terlalu lemah karena masih bertahan sejauh ini. Tapi mereka tak pernah berada di posisiku. Mereka tak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang yang perlahan membunuhmu dari dalam, dengan cara paling halus, pengkhianatan yang dibungkus senyuman. Aku bukan bodoh. Aku hanya percaya terlalu lama. Suatu sore aku memberanikan diri bercerita pada sahabatku, Laila. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya memelukku. "Kamu nggak harus kuat terus, Din," katanya sambil menepuk-nepuk punggungku. Itu pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa benar-benar didengar. Laila menyarankan aku pergi sejenak, meninggalkan kota ini, tinggal bersama adiknya di luar kota untuk sementara waktu. "Kamu butuh ruang buat berpikir. Kalau tetap di sini,
kamu akan terus tergilas, katanya. Aku mempertimbangkannya. Setiap malam, aku duduk di teras rumah, menatap langit gelap yang kadang hanya berteman suara jangkrik dan mobil-mobil yang melintas. Aku membayangkan hidup tanpa Reza. Rasanya asing, tapi juga seperti secercah kebebasan yang lama tak kurasakan. Tapi ada yang menahanku. Entah apa, mungkin kenangan, mungkin rasa takut, mungkin rasa malu, atau semuanya. Suatu malam, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah, kantong matanya menggantung, tapi aku tahu itu bukan lelah karena kerja. Capek banget, katanya sambil melepas sepatu. Aku hanya menatapnya dari balik pintu dapur. Tak ada senyum, tak ada sambutan. Ia duduk di sofa, membuka ponselnya dan tertawa kecil melihat layar. Aku tahu, itu bukan aku di sana. Dan kali ini, aku tak bisa diam. Apa kamu nggak capek terus berpura-pura? Tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh, kaget. Pura-pura apaan? Pura-pura jadi suami, pura-pura pulang ke rumah, pura-pura mencintaiku. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Dina, jangan mulai lagi. Mulai apa? Aku cuma tanya. Kamu bisa jawab, atau kamu bisa terus bohong, tapi aku nggak akan diem lagi. Reza menatapku tajam. Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku mendekat. Suara pelan tapi tajam. Aku mau kamu berhenti menghancurkan hidupku sedikit demi sedikit. Mau kamu berhenti memperlakukanku seperti orang bodoh. Mau kamu mengaku kalau kamu memang sudah lama nggak ada di pernikahan ini. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya wajahnya berubah. Bukan marah, tapi takut. Kamu tahu ya, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Sudah lama. Ia duduk lagi kali. Ini wajahnya tertunduk. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Karena kamu memilih. Selingkuh itu bukan kecelakaan, Reza. Itu keputusan. Kamu yang ambil langkahnya. Ia menatapku. Matanya merah. Tapi aku sudah tak peduli pada air mata itu. Terlambat. Luka ini sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan tangisan. Kamu mau pisah? Tanyanya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Rasanya aneh mendengarnya dari dia. Aku yang terluka, aku yang dikhianati, tapi dia yang bertanya seolah aku pelakunya. Aku tidak menjawab langsung. Aku bangkit, mengambil amplop coklat dari dalam laci. Di dalamnya semua bukti yang sudah kukumpulkan. Aku belum tahu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, aku nggak akan bertahan. Ia menerima amplop itu. Membukanya perlahan. Muka Reza berubah saat melihat isinya. Mungkin ia baru sadar betapa dalam aku menyelami semua kebohongannya. Malam itu kami tak bicara lagi. Ia masuk ke kamar dan mengunci diri. Aku tidur di ruang tamu, seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman. Keesokan paginya, Reza sudah pergi saat aku bangun. Tapi ada secarik kertas di meja makan. Tulisannya pendek. Aku butuh waktu sendiri. Jangan cari aku dulu. Dan sejak hari itu, ia tak pulang. Tak mengangkat telepon. Tak membalas pesan. Rumah ini makin sepi. Tapi untuk pertama kalinya, sepinya terasa damai. Aku mulai menjalani hari-hari tanpa dia. Membersihkan rumah. Menyiram tanaman. Memasak untuk diriku sendiri. Aktivitas kecil yang dulunya kulakukan dengan penuh beban, kini terasa seperti bentuk cinta untuk diriku sendiri. Aku mulai menulis lagi. Bukan surat, tapi cerita. Tentang perempuan yang bertahan terlalu lama dalam pernikahan palsu. Tapi akhirnya, menemukan dirinya kembali. Waktu terus berjalan, dan luka itu masih ada. Tapi aku belajar berdamai. Tak semua yang patah harus disatukan kembali. Kadang, kita hanya perlu menerima bahwa ia memang sudah hancur dan mulai membangun dari awal, sendirian jika perlu. Tapi cerita ini belum selesai, karena Reza kembali. Dan ia tak datang sendirian. 3 minggu setelah ia pergi tanpa kabar, Reza muncul kembali di depan rumah. Aku baru saja selesai menyapu teras ketika mobil putih yang kukenal berhenti di depan pagar. Ia turun pelan, mengenakan kemeja biru yang pernah kubelikan waktu ulang tahunnya 3 tahun lalu.
Tapi yang membuatku terdiam bukanlah penampilannya. Di sampingnya, seorang perempuan muda ikut keluar dari mobil. Rambutnya panjang dan lurus, wajahnya cantik dengan perut yang membuncit di balik dress longgar berwarna krem. Aku mematung. Sapu di tanganku jatuh begitu saja. Dunia rasanya kembali berputar pelan, membawa serta semua rasa sakit yang kupikir sudah kupendam cukup dalam. "Dina?" Suara Reza lirih, tapi jelas. Perempuan itu berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk, tak berani menatapku langsung, tapi aku sudah tahu siapa dia. "Mira, boleh kita bicara di dalam?" Reza bertanya seperti tak terjadi apa-apa. Aku tak menjawab, tapi tubuhku bergerak sendiri, membuka pagar, dan membiarkan mereka masuk. Kami duduk di ruang tamu yang sama tempat dulu aku mengungkapkan semua bukti perselingkuhannya. Kali ini, sofa itu lebih sempit dari biasanya. Entah kenapa udara terasa lebih padat. "Ini Mira," katanya pelan, seolah memperkenalkan teman kerja biasa. Dia sedang hamil 7 bulan. Aku memandang ke arah perempuan itu. Ia masih diam, hanya sesekali melirik ke arahku dengan rasa bersalah yang samar. "Aku tahu," jawabku datar. Reza menunduk. "Aku nggak datang untuk minta maaf, karena aku tahu itu nggak cukup. Aku datang untuk tanggung jawab." Tawa lirih keluar dari bibirku, pahit. "Tanggung jawab? Ke siapa? Ke aku atau ke dia?" Ia terdiam, lalu berkata, "Ke kalian berdua." Aku menatapnya lama. "Kamu pikir hidup ini sinetron? Di mana pria bisa punya 2 cinta dan tetap dianggap pahlawan karena bilang aku bertanggung jawab?" Mira meneteskan air mata. "Saya nggak pernah niat ngerebut, Mbak. Kami kebablasan. Tapi saya juga nggak minta Mbak maafin kami." Aku mendengus. "Kamu nggak minta maaf, tapi kamu tetap datang ke sini dengan perut besar dan wajah memelas, berharap aku bisa menerima? Apa kamu tahu berapa malam aku nggak tidur karena ulah kalian?" Ia menangis makin keras. Reza menggenggam tangannya, dan aku merasa tubuhku terbelah 2. Suamiku, laki-laki yang dulu bilang tak bisa hidup tanpaku, kini duduk di hadapanku menggenggam tangan perempuan lain dengan anaknya di dalam kandungan. "Aku akan urus semuanya," kata Reza. "Kalau kamu mau pisah, kita bisa urus baik-baik. Aku siap tanggung biaya apapun." Aku menatapnya, tajam. "Uang bukan yang kupikirkan. Harga diriku yang kamu buang itu yang nggak bisa kamu bayar." Ia mengangguk pelan, menelan keras-keras kalimatnya. Mira hanya menangis. Aku berdiri. "Kalian pergi sekarang. Ini rumahku. Kalian nggak punya tempat di sini." Reza masih duduk, tapi Mira menarik-narik lengan bajunya. "Kita pergi, Mas. Sudah cukup." Akhirnya mereka keluar. Aku tak mengantar. Hanya menutup pintu dan bersandar di baliknya, menahan air mata yang tak lagi bisa kutahan. Tangis yang kutahan selama berbulan-bulan pecah di sana, di balik pintu yang kini menjadi batas antara diriku yang dulu dan diriku yang sekarang. Malamnya, aku menyalakan laptop dan mulai mencari informasi tentang pengacara perceraian. Aku tahu, ini akhirnya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku memilih untuk hidup. Untuk bernapas dengan tenang. Untuk kembali menemukan arti kebahagiaan yang bukan bergantung pada orang lain. Prosesnya tak mudah. Reza mencoba bertahan, menawarkan opsi rumah kedua, bahkan mengatakan akan menceraikan Mira setelah anaknya lahir. Tapi aku tak goyah. Semua sudah terlalu rusak. Aku tak ingin membesarkan luka, apalagi menumbuhkan pohon baru di atas puing-puing pengkhianatan. Ibuku menangis saat ku beritahu. Tapi ia memelukku lama dan berkata, "Akhirnya kamu memilih dirimu sendiri, Nak." Ibu bangga. Hari-hari berikutnya, aku mulai berkemas. Rumah ini terlalu penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Aku memutuskan pindah ke rumah kecil warisan ayahku di pinggiran kota. Mulai dari nol, tanpa Reza, tanpa Mira, tanpa harapan semu yang dulu kupeluk terlalu erat. Aku mulai menulis lagi. Kali ini bukan untuk menyembuhkan luka,
tapi untuk menceritakan perjuangan. Banyak yang membaca tulisanku. Banyak yang mengirim pesan bahwa mereka juga terjebak di rumah tangga yang penuh topeng. Aku sadar, aku tak sendiri. Dan meskipun aku belum sampai di akhir cerita ini, aku tahu satu hal. Aku akan baik-baik saja. Karena aku memilih untuk memperjuangkan diriku sendiri, meski harus melalui badai yang tak pernah kubayangkan. Proses perceraian berjalan cepat. Reza tidak banyak menuntut. Mungkin karena rasa bersalahnya, atau karena ingin menyelesaikan semuanya tanpa ribut. Sidang hanya berlangsung 3 kali. Saat hakim mengetuk palu untuk yang terakhir, ada rasa lega dan hampa sekaligus dalam dadaku. Seperti napas panjang yang kutahan bertahun-tahun akhirnya bisa kulepaskan, tapi udara yang masuk pun terasa asing. Aku pindah ke rumah kecil peninggalan almarhum ayahku. Lokasinya jauh dari pusat kota, tapi dekat dengan sawah dan pepohonan rindang. Aku butuh tempat yang tenang, yang bisa mendekatkanku kembali pada diriku sendiri. Rumah ini hanya memiliki 2 kamar, dapur kecil, dan ruang tengah yang sederhana. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih nyaman di sini, dibandingkan rumah besar kami dulu, yang penuh furnitur tapi kosong dari kehangatan. Setiap pagi, aku bangun dengan sinar matahari yang masuk lewat jendela kayu. Suara ayam tetangga dan angin yang menerpa daun-daun pisang jadi pengganti dering alarm. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Aku mulai menanam bunga di halaman. Menyulap dapur kecil itu menjadi tempat favoritku, dan memasak resep-resep yang dulu selalu kubuat untuk Reza. Tapi kali ini untuk diriku sendiri. Ada banyak malam di mana air mata masih turun diam-diam. Tapi berbeda. Bukan karena luka baru, melainkan karena aku sedang membersihkan sisa-sisa masa lalu yang belum sempat kusapu. Tangis itu jadi bagian dari proses. Aku tak lagi takut pada kesepian. Aku belajar menikmatinya. Terkadang Reza mengirim pesan, menanyakan kabarku, mengabari kalau anaknya telah lahir. Ia menamai bayi itu Nara, perempuan. Wajahnya mirip kamu, katanya dalam satu pesan. Aku tak membalas. Bukan karena benci, tapi karena tak ada yang perlu kujawab. Cerita kami sudah selesai, dan aku tak ingin membukanya kembali. Suatu sore, aku menerima undangan dari Laila untuk mengisi seminar tentang kekuatan perempuan di universitas tempatnya mengajar. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Di hari itu, aku berdiri di depan puluhan wajah muda yang menatapku dengan rasa penasaran. Aku bercerita tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri saat terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Bagaimana cinta bisa berubah jadi racun jika tak disertai rasa hormat. Dan bagaimana, bahkan setelah dihancurkan berkali-kali, seorang perempuan bisa bangkit dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Setelah acara selesai, beberapa mahasiswi menghampiriku. Ada yang memeluk, ada yang menangis, ada yang berterima kasih karena merasa dilihat lewat ceritaku. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendirian dalam luka. Banyak yang terluka sepertiku, dan bersama-sama kami bisa pulih. Dari situ, undangan lain datang. Komunitas perempuan mengajakku bergabung, media lokal mewawancaraiku, dan aku mulai menulis di blog secara rutin. Tulisanku dibaca ribuan orang. Mereka membalas dengan kisah-kisah mereka sendiri, tentang pernikahan yang hancur, tentang keberanian memulai dari nol, tentang harapan yang tumbuh dari puing. Aku menyadari satu hal, kadang patah hati bukan akhir dari segalanya. Kadang itu justru awal dari dirimu yang paling jujur dan paling kuat. Suatu malam, aku duduk di teras rumah kecilku, menatap bintang-bintang di langit. Angin meniup pelan rambutku. Aku menyesap teh hangat sambil tersenyum kecil. Tak ada suara, tawa anak kecil. Tak ada pelukan suami yang menunggu di dalam. Tapi rumah ini terasa penuh. Penuh dengan diriku sendiri. Dan itu cukup. Lalu, teleponku berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo? Sapaku hati-hati. Halo, ini Dina ya? Suara laki-laki di seberang terdengar sopan. Iya, dengan saya. Saya Raka, teman Laila. Dia pernah cerita tentang kamu,
dan aku baca tulisan-tulisanmu. Aku sangat terinspirasi. Maaf kalau tiba-tiba nelpon. Aku cuma pengen ngobrol kalau kamu nggak keberatan. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Boleh, jawabku. Malam itu, obrolan berlangsung hampir 2 jam. Tentang hidup, luka, buku favorit, dan musik. Tak ada janji, tak ada harapan berlebih. Hanya 2 orang dewasa yang saling berbagi cerita di tengah sunyi. Tapi, untukku, itu adalah pertanda bahwa hidup memang terus berjalan. Dan mungkin, kebahagiaan datang bukan dari siapa yang memelukmu saat kamu jatuh, tapi dari bagaimana kamu memeluk dirimu sendiri saat dunia meninggalkanmu. Setelah malam itu, Raka tak langsung hilang seperti bayangan atau basa-basi yang sering kuterima dari orang asing. Ia menghubungiku lagi 2 hari kemudian, mengirimkan tautan artikel tulisanku yang ternyata ia bagikan di komunitas sosial yang ia kelola. Ia mengundangku untuk datang ke pertemuan komunitas itu. Santai aja, nggak formal. Kami cuma ngobrol dan saling belajar dari kisah masing-masing, katanya lewat pesan suara yang dikirim pagi hari. Aku menimbang-nimbang cukup lama. Hidupku sudah tenang, duniaku tak ramai tapi nyaman. Apa aku siap membuka pintu untuk orang baru? Tapi aku juga tahu, aku tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Luka itu masih ada, tapi bukan berarti aku harus membangun tembok setinggi langit. Mungkin sudah saatnya membuka jendela. Maka pada Sabtu siang yang cerah, aku datang ke pertemuan itu. Bertempat di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota yang dindingnya dipenuhi rak buku dan tanaman gantung. Raka sudah menunggu di pojok ruangan, mengenakan kemeja hitam polos dan celana abu-abu. Tak ada kesan mencolok darinya, tapi ada ketenangan dalam caranya duduk, dan ketulusan dalam senyumnya saat melihatku datang. Kami bicara banyak hari itu, tentang masa kecil, tentang luka yang tak dibicarakan, tentang kehilangan yang tak bisa digantikan. Raka pernah kehilangan istrinya karena sakit 3 tahun lalu. Sejak itu, ia hidup sendiri, membesarkan anak semata wayangnya yang kini berusia 8 tahun. Aku tahu rasanya ditinggalkan orang yang kamu cintai, meski caranya beda sama kamu, katanya lirih. Aku hanya mengangguk. Kadang, luka tak perlu dibandingkan, cukup dibagi, supaya terasa lebih ringan. Kami mulai sering bertemu setelah itu. Bukan dalam konteks romansa yang menggebu-gebu seperti remaja, tapi seperti 2 jiwa yang saling menenangkan. Kami membaca buku yang sama, menulis cerita bersama, bahkan saling mengirimkan potongan lirik lagu yang menyentuh hati. Tak ada deklarasi cinta. Tak ada janji, hanya kehadiran yang tulus. Dan entah sejak kapan, suara tawa mulai kembali memenuhi rumah kecilku. Suatu hari, aku memutuskan mengajak Raka dan anaknya, Ilan, ke rumahku. Ilan anak yang cerdas dan sopan. Ia suka menggambar dan membaca buku fabel. Kami duduk di teras sambil membuat sketsa bunga-bunga yang baru kutanam. Anak itu membuatku tersenyum tanpa sadar. Bukan karena ia lucu, tapi karena ia mengajarkan aku sesuatu, bahwa cinta baru bisa tumbuh lagi, bahkan setelah tanahnya dihancurkan badai, asal kau berani menanam. Di tengah semua ini, Reza kembali mengirim pesan. Aku dengar kamu aktif nulis. Sekarang. Keren. Aku senang kamu bahagia. Aku membaca pesan itu lama, lalu menghapusnya. Bukan karena marah, tapi karena sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Tidak dendam, tidak rindu, tidak butuh penjelasan, hanya ruang kosong yang sudah lama tak kutinggali. Suatu malam saat aku dan Raka duduk berdua di teras rumahku sambil menyeduh teh, ia memandangku dengan mata yang tenang. Kamu tahu, katanya, aku nggak pernah nyangka bakal bisa jatuh cinta lagi. Tapi aku juga tahu, cinta yang sekarang beda. Aku menoleh, mendengarkannya tanpa memotong. Dulu, aku jatuh cinta karena rasa ingin memiliki. Sekarang, aku jatuh cinta karena ingin menemani. Nggak harus punya, nggak harus diikat, cuman ingin ada. Aku terdiam. Kalimat itu menusukku lembut. Karena itu juga yang kurasakan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam cinta yang membelenggu. Dan sekarang,
Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Malam itu kami tak banyak bicara lagi, tapi diam-diam, aku tahu, hatiku yang lama beku perlahan mulai mencair. Hidup tak lagi sesempurna harapanku dulu, tapi aku tidak lagi mengharapkan kesempurnaan. Yang kupeluk kini adalah ketenangan. Aku sudah berhenti mencari pelangi di tengah badai dan mulai menari di bawah gerimis. Dan meski akhir cerita ini belum sampai, aku tahu aku sudah di jalan yang benar. Hubunganku dengan Raka terus tumbuh pelan, seperti pohon yang disiram dengan hati-hati. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada cemburu membabi buta, atau keinginan untuk menguasai. Kami tahu, kami sama-sama luka. Dan justru karena itu, kami lebih lembut dalam mencintai. Ilan sering datang ke rumah setiap akhir pekan. Kadang bersama Raka, kadang hanya dititipkan karena ayahnya harus bekerja. Awalnya, aku canggung. Aku belum pernah dekat dengan anak kecil sebelumnya, apalagi anak dari pasangan lain. Tapi Ilan membuat semuanya terasa mudah. Ia tidak banyak menuntut. Ia tidak bertanya soal kamu siapa buat ayahku, seperti yang sering kutakutkan. Ia hanya hadir, dengan polos dan cerianya. Suatu sore, ketika aku sedang memasak, Ilan mendekat dan bertanya, "Oh, Tante Dina, boleh nggak aku panggil Tante Ibu aja?" Aku terdiam. Sendok di tanganku berhenti mengaduk. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku belum pernah siap mendengar itu. "Kamu mau?" Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Soalnya kalau aku mimpi, ibu suka datang. Tapi mukanya kayak, "Tante." Air mataku jatuh begitu saja ke dalam sup yang sedang kumasak. Aku peluk dia dari belakang, memejamkan mata. "Kalau kamu nyaman, aku juga senang," jawabku lirih. Sejak hari itu, Ilan memanggilku ibu. Bukan dalam arti menggantikan yang telah tiada, tapi sebagai bentuk kepercayaan yang diberinya kepadaku. Raka tahu soal itu, dan malam harinya ia hanya menatapku sambil menggenggam tanganku lama. "Aku tahu aku jatuh cinta ke orang yang benar," katanya. "Hari-hari terasa hangat. Kami belum tinggal bersama. Aku dan Raka sama-sama setuju bahwa semua ini butuh waktu. Kami tidak ingin terburu-buru. Aku juga belum yakin ingin menikah lagi. Pernikahan, buatku, bukan lagi soal legalitas, tapi soal komitmen yang ditunjukkan lewat perbuatan sehari-hari, bukan janji yang bisa diingkari. Meski begitu, kami merancang masa depan pelan-pelan, menabung bersama, membicarakan rencana sekolah Ilan, bahkan merancang ruang kerja di rumahku supaya aku bisa tetap menulis sementara Raka membangun tim baru untuk platform sosialnya. Suatu hari, Mira mengirim pesan. Aku sempat menatap namanya lama di layar ponsel sebelum akhirnya membuka pesan itu. "Dina, aku cuma mau bilang makasih. Kamu nggak pernah balas sakitku dengan kebencian. Aku tahu aku salah, dan hidup juga udah menghukumku dengan cara yang pas. Nara sering sakit-sakitan, dan Reza, dia juga nggak banyak berubah. Tapi aku belajar banyak tentang menghargai, tentang menyesal, dan tentang melepaskan. Aku harap kamu benar-benar bahagia sekarang. Kamu pantas." Aku membaca pesan itu 3 kali, lalu membalas pelan. "Terima kasih sudah jujur. Aku tidak membencimu. Hidup sudah berjalan ke arah yang berbeda untuk kita semua. Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu sendiri." Setelah itu, aku menutup jendela pesan. Hati terasa ringan. Tak lama kemudian, Reza juga mengirim pesan. Isinya singkat. "Aku ingin minta maaf. Kali ini sungguh, aku tidak membalas." Karena kadang, yang terbaik dari sebuah penyesalan adalah membiarkannya cukup sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, saat ulang tahunku ke-36, Raka dan Ilan datang membawa kue buatan sendiri. Di atasnya, dengan coklat yang masih sedikit berantakan, tertulis, "Selamat ulang tahun Ibu Dina." Aku menangis sambil tertawa. Raka memelukku dari belakang dan berbisik di telingaku. "Aku nggak akan janji bikin kamu bahagia setiap hari, tapi aku akan selalu ada. Bahkan di hari-hari, kamu merasa paling lelah. Aku tak butuh janji, hanya butuh seseorang yang memilih tinggal. Bahkan, ketika badai datang lagi,
hidup tidak kembali seperti dulu. Tapi kini aku tahu, aku tak lagi berdiri sendiri. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Halaman rumah berubah menjadi lautan kecil setiap sore. Tapi bukannya membuatku kesal, aku justru menyukai suara rintik hujan yang memukul atap seng pelan-pelan. Suara itu seperti pengingat bahwa hidup tak selalu terang, tapi selalu bergerak. Aku, Raka, dan Ilan mulai memiliki kebiasaan kecil. Minum coklat panas sambil membaca buku di ruang tengah. Ilan sudah seperti anak kandungku sendiri. Ia sering merengek minta dibacakan cerita sebelum tidur. Kadang, ia tidur di tengah-tengah kami, menggenggam tanganku di satu sisi dan tangan ayahnya di sisi lain. Tapi tidak semua hari berjalan semanis itu. Suatu malam, Raka datang dengan wajah lelah. Ia baru saja pulang dari rapat penting dengan tim platform digitalnya. "Aku mulai merasa berat, Din," katanya jujur. "Aku ngerasa gagal jaga waktu buat kalian. Aku takut malah jadi kayak orang dulu yang lupa rumah." Aku memandang wajahnya yang penuh guratan khawatir. Kupeluk dia tanpa berkata-kata, karena aku tahu, rasa bersalah semacam itu bisa menelan seseorang pelan-pelan. "Aku nggak butuh kamu selalu ada di rumah, Kak. Aku cuma butuh kamu tetap jujur. Jangan pendam sendiri. Jangan pura-pura kuat. Aku tahu kamu manusia, dan aku nggak pernah berharap kamu jadi pahlawan," kataku malam itu, sambil memegang tangannya erat. Sejak malam itu, kami mulai membiasakan rutinitas kecil yang sederhana. Duduk bersama setiap malam, hanya 10 menit saja, saling bercerita apapun yang dirasa. Kadang tentang pekerjaan, kadang tentang Ilan yang mulai beranjak besar, dan mulai suka main game, kadang cuman obrolan ringan soal harga cabai di pasar. Kedengarannya remeh. Tapi dari obrolan-obrolan kecil itulah, kami merawat cinta yang nyaris tak pernah disadari. Cinta yang tumbuh bukan dari kata-kata besar, tapi dari kehadiran kecil yang konsisten. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merasa tubuhku mudah lelah. Awalnya kupikir hanya kelelahan biasa. Tapi setelah 2 minggu telat haid, aku memutuskan untuk memeriksakan diri. Di ruang dokter itu, aku menggenggam ujung syalku erat-erat ketika hasilnya keluar. Aku hamil. Butuh waktu beberapa menit untuk benar-benar memproses berita itu. Aku tidak menangis, tidak juga tertawa. Aku hanya duduk terdiam, membiarkan gelombang rasa bercampur. Datang silih berganti, bahagia, takut, gugup, syukur. Ketika aku memberitahu Raka malam itu, ia tak berkata apapun selama beberapa detik, lalu mendekat, memelukku dari belakang. "Terima kasih sudah percaya lagi," bisiknya. "Kami tidak buru-buru memberitahu Ilan. Kami ingin menunggu waktu yang tepat." Dan saat hari itu tiba, kami mengajak Ilan duduk di ruang tamu sambil memegang tangannya. "Ada satu hal yang pengen kita ceritain ke kamu," kata Raka. "Apakah aku melakukan kesalahan?" tanya Ilan. Mendadak tegang. Aku tertawa kecil dan menggeleng. "Tidak, sayang. Justru, kamu akan jadi kakak." Mata Ilan membulat. "Beneran?" tanyanya dengan suara tinggi. Aku mengangguk. Ia langsung berdiri dan memelukku, lalu mengelus perutku yang masih rata. "Halo adik, aku kakak kamu. Nanti kita main bareng ya." Saat itu aku tahu, aku tidak lagi berada dalam bayang-bayang rumah tangga lama yang penuh luka. Aku tidak lagi mengira-ngira kapan badai datang. Aku sudah benar-benar membangun rumah baru, satu yang penuh kasih, jujur, dan nyata. Tak lama setelah usia kandunganku masuk 5 bulan, Raka melamarku. Bukan di tempat mewah, bukan juga dengan cincin mahal. Hanya di beranda rumah, dengan segelas teh hangat dan suara jangkrik yang ramai di malam hari. Aku tahu kita sudah saling memilih sejak lama, tapi malam ini, aku ingin minta izin, bolehkah aku jadi suami yang benar-benar kamu inginkan? Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk tumbuh bersamamu. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk, lalu memeluknya erat-erat, merasakan denyut kehidupan baru yang tumbuh di rahimku, dan dalam hatiku yang telah belajar memaafkan dan mencintai lagi.
3 tahun setelah kelahiran putri kecil kami, Aluna, hidup tak lagi sama. Tidak lebih mudah, tapi lebih penuh. Rumah kami kini ramai dengan tawa, tangisan, dan ribuan cerita kecil yang datang silih berganti. Ilan sudah masuk SMP dan mulai menunjukkan sikap remaja yang kadang menyebalkan, kadang mengharukan. Aluna tumbuh dengan semangat luar biasa, lincah, keras kepala, tapi manis sekali kalau sedang merengek minta peluk. Raka tak berubah. Ia tetap Raka yang mencuci piring tanpa diminta, menyelipkan catatan kecil di bawah cangkir kopi, dan membaca puisiku sebelum aku berani mempublikasikannya. Kami tidak pernah punya bulan madu, tapi kami punya ribuan pagi yang kami lalui bersama, dengan rambut kusut dan baju rumah yang penuh noda bekas sarapan. Dari luar, mungkin orang melihat kami sebagai keluarga harmonis yang nyaris sempurna, tapi kami tahu, tidak ada yang mudah dalam membangun rumah yang sesungguhnya. Ada malam-malam ketika kami saling diam karena lelah. Ada masa ketika aku merasa tidak cukup baik sebagai ibu, atau Raka merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ada hari ketika kami kehabisan uang sebelum tanggal tua, atau harus menunda mimpi karena anak sakit. Tapi kami tidak pernah lagi saling meninggalkan. Itu yang membedakan. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, aku duduk di beranda, memandangi langit yang mendung. Raka menyusul, duduk di sampingku dengan segelas air putih. Aku ingat sekali kamu pernah bilang kamu takut jatuh cinta lagi, ucapnya. Aku menoleh. Iya, karena cinta terakhirku menghancurkan. Tapi kamu tetap berani, ujarnya, menatapku penuh makna. Dan sekarang kita di sini. Enggak sempurna, tapi nyata. Aku mengangguk. Karena waktu itu aku sadar, bukan cinta yang salah. Hanya orangnya yang salah. Kami saling menggenggam tangan. Sunyi melingkupi kami dengan damai. Kadang aku teringat rumah lama. Hari-hari ketika aku pura-pura tertawa, menciptakan narasi bahwa aku bahagia, hanya karena takut dianggap gagal. Tapi kini aku tahu, keberanian bukan tentang mempertahankan sesuatu yang sudah mati. Keberanian adalah tentang berani melepaskan dan memberi diri kesempatan untuk hidup kembali. Aku tak pernah membayangkan akan memiliki keluarga seperti ini. Berantakan tapi tulus, penuh tantangan tapi juga cinta. Aku tak pernah membayangkan bisa mencintai lagi setelah dihancurkan. Tapi ternyata, hati manusia bisa tumbuh ulang. Luka bisa menjadi akar, dan air mata bisa menyuburkan harapan. Suatu malam, Aluna duduk di pangkuanku, memegang wajahku kecil-kecil dengan tangan mungilnya. Ibu, kamu bahagia nggak? Pertanyaan itu sederhana. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa menjawab tanpa ragu. Iya, Nak. Ibu bahagia sekali. Dan kurasa, itulah akhir dari perjalanan panjang ini. Bukan akhir seperti di dongeng, tapi akhir yang sebenarnya adalah awal dari kehidupan baru yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih penuh makna. Aku bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang rumah tangga pura-pura. Aku adalah Dina. Seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah, tapi memilih untuk bangkit dan menemukan cinta yang tumbuh dari keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Dan rumah tanggaku kini tak perlu lagi terlihat sempurna. Karena cinta kami sudah cukup menjadi alasan untuk terus bertahan.